Terima kasih semuanya. Di sini saya Irna Putrajo sebagai perwakilan dari kelompok juru akan membuka presentasi pada malam ini yang dimana kita akan membahas yaitu tentang liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, ini adalah nama-nama anggota Henok Kristioroso dengan NRP terakhir yaitu Kon 2, lalu teman saya yaitu Malva Alia Isa. Putus-putus dah suara muda. Dengan NRP 108. Dah putus-putus dah suara muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang dimana saya akan presentasikan tentang liabilitas jangka pendek. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Henok Kristioroso dengan RP 064. Yang kedua adalah saya sendiri Irna Putrajo dengan RP 102. Lalu rekan saya yang ketiga yaitu Malva Alia Isabi yaitu dengan NRP 108. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini memiliki waktu jatuh tempo yang maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah yang jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayaran kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengakuan awal dan pengukuran liabilitas pendek. Jadi sebelum melakukan pengukuran dan pengakuan, jadi di liabilitas ini diklasifikasikan jadi dua, yaitu liabilitas yang diukur daripada nilai wajar melalui laba rugi, lalu yang kedua liabilitas lainnya. Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau menertibkan liabilitas keuangan tersebut dibebankan. Liabilitas ini merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan liabilitas lain diukur sebesar nilai wajar dikurangi. Lalu pasar memberikan nilai atas liabilitas jangka panjang berdasarkan nilai ini dari ekspektasi arus kas di masa depan yang terdiri dari pokok dan bunga. Surane Tabungan kupon. Ulangi tekan kene. Ulangi tekan kene. Tekan istilah 3 yo. Yoi. Oke. Saya akan melakukan yaitu materi pengakuan dan pengukuran, yang dimana sebelum melakukan pengakuan dan pengukuran di liabilitas ini diklasifikasikan menjadi dua keuangan, yaitu liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas lainnya. Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan memperoleh atau menertibkan liabilitas keuangan tersebut dibebankan. Liabilitas ini merupakan liabilitas jangka pendek. Sedangkan liabilitas yang lainnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksinya. Pasar memberikan penilaian atas liabilitas jangka panjang berdasarkan nilai kini dari ekspektasi arus kas di masa depan yang terdiri dari pokok dan bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pengukuran dan penyajian provisi dan aset kontingensi. Untuk definisi dari kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Lalu untuk selanjutnya, definisi dari provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Lalu selanjutnya definisi sendiri dari liabilitas adalah kewajiban kini entisitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entisitas yang entitasnya mengandung manfaat ekonomi. Lalu untuk kewajiban kontingensi adalah
Yang pertama, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas atau dalam kendali entitas. Lalu untuk selanjutnya yang kedua, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya. Lalu untuk alasan yang kedua adalah jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Bisa tolong di next. Untuk definisi selanjutnya adalah profesi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Untuk pengukuran profesi yang pertama, estimasi terbaik, yaitu jumlah yang diakui sebagai profesi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Lalu untuk yang kedua, resiko dan ketidakpastian, yaitu jumlah yang diakui sebagai profesi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Lalu untuk yang ketiga adalah nilai kini. Nilai kini sendiri memiliki definisi jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jika dampak nilai waktu uang yang cukup untuk material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Lalu untuk yang keempat, peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa tercermin dalam jumlah provisi. Jika ada bukti objektif, maka peristiwa itu akan terjadi. Lalu untuk yang kelima, rencana pelepasan aset, yaitu keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Untuk selanjutnya, bisa dilanjut dengan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka pendek. Jadi, kita mulai dari penyajian liabilitas jangka pendek dulu. Penyajian liabilitas jangka pendek menurut PSAK Revisi 2009 dalam laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelum liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut PSAK ini berbeda dengan penyajian menurut IAS 1 yang menempatkan liabilitas jangka pendek setelah liabilitas jangka panjang. Lalu untuk PSAK 7 Revisi 2010, pengungkapan pihak berelasi mengharuskan entitas memisahkan utang berasal dari pihak berelasi dan tidak berelasi. Lalu untuk pengungkapan liabilitas jangka pendek, pengungkapan liabilitas jangka pendek ini berisikan rincian dan tambahan penjelasan, misalnya utang usaha, pengungkapan menjelaskan detail utang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material, utang berdasarkan klasifikasi umum, dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Next. Berikut ini adalah contoh di mana liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa liabilitas jangka pendek berada di atas liabilitas jangka panjang. Next. Baik, mungkin itu cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, terima kasih.